Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Untuk kali ini kita akan belajar bersama di pelajaran prakarya untuk kelas 9 di semester ganjil. Jangan lupa nanti di akhir pembelajaran kalian isi absen untuk peserta didik yang sudah disediakan. Sebelum kita mulai pembelajarannya, saya ingin mengulas dan mengingatkan kepada siswa apa sih yang dimaksud dengan prakarya. Prakarya berasal dari istilah pra dan karya. Kalau pra mempunyai makna sebelum dan karya adalah hasil kerja. Jadi kesimpulannya, prakarya adalah usaha untuk memperoleh kompetensi cepat, dan tepat melalui pembelajaran kerajinan, rekayasa, budidaya, dan pengelolaan dengan menggunakan berbagai macam bahan, alat, teknik, dan ilmu pengetahuan, serta teknologi yang dilakukan dengan cara memanfaatkan pengalaman dan pelatihan. Ruang lingkup dari rekayasa itu ada 4, yaitu kerajinan. Kerajinan ini adalah hal yang berkaitan dengan buatan tangan. Yang kedua, rekayasa. Rekayasa ini merupakan penerapan kaidah-kaidah ilmu dalam melaksanakan seperti perancangan, pembuatan, konstruksi, pengoperasian kerangka, peralatan, dan sistem yang ekonomis dan efisien. Yang ketiga yaitu berupa budidaya. Budidaya ini yaitu kegiatan terencana pemeliharaan sumber daya hayati yang dilakukan pada suatu area lahan untuk diambil manfaatnya. Dan yang keempat, pengolahan. Pengolahan ini sendiri artinya membuat, menciptakan bahan dasar menjadi benda produk jadi agar dapat dimanfaatkan. Itu tadi ulasan supaya kita dapat mengingat kembali apa sih yang dimaksud dengan prakarya. Sekarang kita mulai pembelajarannya bab 1, yaitu kerajinan bahan keras. Tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu peserta didik dapat mengenal ciri dan karakteristik bahan kerajinan kayu, bambu, dan rotan. Pengertian dari kerajinan bahan keras adalah produk kerajinan yang menggunakan bahan dasar yang bersifat keras. Benda keras itu sendiri adalah benda yang memiliki sifat keras, kuat, solid, dan tidak mudah dibentuk. Contohnya yaitu kursi rotan, patung dari batu, figura dari cangkang kerang, dan lain-lain. Selanjutnya ke prinsip kerajinan bahan keras, itu ada 3. Yang pertama, keunikan bahan kerajinan. Yang kedua, keragaman muatan nilai dalam produk kerajinan. Yang ketiga, aspek rancangan dalam produk kerajinan. Keunikan dari bahan kerajinan itu dapat dilihat dari bahan yang dapat digunakan. Jenisnya ada 2, yaitu bahan alami, pengertiannya bahan bakunya dari alam, contohnya kayu, bambu, rotan. Yang kedua, bahan yang terbuat dari bahan buatan. Bahan buatan itu sendiri artinya bahan yang sudah mengalami perubahan, contohnya kaca dan logam. Selanjutnya, keragaman muatan nilai dalam produk kerajinan. Yang pertama, dilihat dari nilai fungsionalnya. Yang kedua, dilihat dari nilai informatif. Yang ketiga, dilihat dari nilai simbolik. Dan yang keempat,
nilai prestise atau nilai wibawanya dari kerajinan itu sendiri. Selanjutnya ke aspek rancangan dalam produk kerajinan, itu ada 6 faktor. Yang pertama, faktor teknis. Yang kedua, faktor ekonomis. Yang ketiga, faktor ekonomis. Yang keempat, faktor sains dan teknologi. Yang kelima, faktor estetika. Dan yang keenam, faktor kondisi alam. Untuk tugas, carilah produk kerajinan bahan keras. Bisa kamu lihat di media apapun, bisa dari majalah, bisa dari koran, atau dari buku bacaan. Lalu tempelkan gambarnya ke selembar kertas. Setelah itu, amati bahan dasar kerajinan bahan keras, lalu simpulkan dari apa bahan dasarnya. Yang ketiga, amati bentuk kerajinan bahan keras tersebut, lalu simpulkan bentuk kerajinan bahan keras tersebut. Untuk tugas, saya tunggu sampai 5 hari. Kalian foto, lalu dikirim ke WA-nya Bu Sunar atau di grup kelas. Demikian untuk pembelajaran kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Semoga kalian sukses dan mendapatkan nilai yang memuaskan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.